mobil juga banyak yang hancur, yang pelarut, motor juga banyak. Jadi sangat nggak bisa dihitung ya. Masih banyak yang belum ketemu korban. Saudara, proses pencarian korban longsor di Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah masih terus dilakukan oleh tim penyelamat. Sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, tadi sudah ada 17 korban yang dinyatakan meninggal dunia. Jumlah korban meninggal masih terus didata, saudara, sebab saat ini tim gabungan dari Basarnas, BPBD dan juga sukarelawan sedang fokus pada pencarian 8 orang yang dilaporkan hilang. Sementara itu, sekitar 11 korban luka masih dirawat baik di rumah sakit maupun di puskesmas setempat. Sebelum longsor, saudara, hujan deras mengguyur wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Longsor terjadi pada Senin kemarin sekitar pukul 6 sore. Alhamdulillah. Temu maneh. Sekitar 8. Oke, moga Mbak Ong dan Aurel bukan iki, sampe ngerti. Putusnya akses jalan ke lokasi bencana, saudara, membuat evakuasi para korban harus dilakukan dengan cara ditandu menggunakan tandu dari bambu oleh warga dan sukarelawan menuju ke mobil ambulans. Untuk sementara, pencarian korban dihentikan karena sedang turun hujan dan lokasi masih rawan longsor. Selain faktor cuaca, saudara, pencarian dan evakuasi warga mengalami kendala karena kondisi yang curam. Alat berat untuk mempermudah proses pencarian korban juga tidak bisa diturunkan sebab lokasi kejadian ini masih rawan longsor. Salah satu korban longsor, yaitu Winarno, menceritakan perjuangannya mencari sang istri yang berada di lokasi longsor. Di malam terjadinya longsor, saudara, ia masih bekerja dan mendapatkan info kalau rumahnya terjadi longsor. Ia mencoba menghubungi dan mencari sang istri yang ada di lokasi. Namun, jalanan menuju lokasi sudah dipenuhi oleh material lumpur. Ke sana itu kurang lebih jam 9 malam saya ke sana menemui istri saya karena di sana juga banyak ada korban juga yang bisa dihubungi. Kemudian saya ke sana dengan melewati sisa atau longsoran yang begitu dahsyat. Dari kecamatan itu saya karena nggak bisa diakses oleh sepeda motor, sehingga saya jalan kaki dari kecamatan sampai ke lokasi. Tak hanya permukiman warga, saudara, beberapa mobil dan motor yang sedang melintas juga tertimbun longsor. Tim gabungan berusaha mencari pengemudi maupun penumpang yang ada saat kejadian sedang naik mobil atau motor. Longsor juga menimpa sebuah kafe. Dan saudara, ini adalah proses pencarian korban longsor yang hingga saat ini dihentikan sementara karena hujan lebat mengguyur lokasi kejadian. Informasi terkini dari pencarian korban longsor, ini masih ada yang masih dilakukan pencarian. 17 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara itu masih ada beberapa warga yang dinyatakan hilang
Proses pencarian hingga saat ini masih dihentikan sementara karena memang informasi terbaru yang kami dapatkan di lokasi kejadian masih diguyur hujan yang cukup deras. Tidak hanya cuaca saudara, namun kondisi daerah yang curam menuju ke lokasi ini juga menjadi salah satu faktor proses ataupun kendala dari pencarian yang dilakukan akibat longsor yang terjadi di Pekalongan ini. Dan saudara, hingga saat ini memang proses pencarian masih dihentikan sementara. Rencananya masih akan dilakukan esok hari saudara. Dan visual yang kami hadirkan ini adalah bagaimana warga dan juga relawan yang harus menggotong korban dengan menggunakan tandu seadanya karena memang akses jalan yang masih terputus dan sulit untuk dilewati oleh kendaraan. Dan saat ini sudah bergabung bersama dengan kami saudara Pak Dhani Fitra Maulana dari Basarnas Kantor SAR Semarang. Selamat petang Pak Dhani. Selamat petang. Pak Dhani, ini informasinya pencarian dihentikan sementara karena cuaca di sana sedang hujan, begitu? Update terkini dari lokasi seperti apa Pak Dhani? Ya betul Pak, jadi untuk proses pencarian di permukaan untuk laka banjir bandang ini sementara kami tutup dikarenakan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan terjadi hujan di area lokasi yang ditakutkan nanti akan timbulnya atau munculnya ancaman susulan. Nah, untuk pelaksanaan operasi pencarian pada hari ini tadi dari teman-teman SAR gabungan, Basarnas dan teman-teman potensi SAR serta relawan yang terlibat dalam ini melaksanakan penyisiran di area Cafe Alo dan di area rumah Pak Sekdes yang menurut informasi yang kami gali kemarin menjadi pusat atau banyak terdapat kerumunan korban saat terjadi deras. Saat ini informasi terbaru berapa orang yang masih dinyatakan hilang Mas Dhani? Untuk sampai saat ini per pukul 16.12 untuk korban yang dinyatakan hilang atau laporan kehilangan dari warga itu masih 9. Masih 9. Kemudian cuaca, kemudian kondisi yang cukup curam. Selain itu ada lagi kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan untuk mencari korban hilang ini? Ya tentunya luas wilayahnya, dan juga data tentang jumlah korban, terutama masyarakat yang melintas pada saat kejadian itu kan kami belum punya data validnya. Itu menjadi salah satu kendala tersendiri untuk bisa menentukan jumlah berapa yang harus kita cari. Terakhir singkat saja, proses pencarian esok hari seperti apa? Gimana Pak? Ini bisa diulang? Proses pencarian esok hari akan seperti apa mekanismenya? Oke, untuk pencarian esok hari rencana akan kita bagi menjadi beberapa tim. Jadi akan kita fokuskan di titik-titik yang sudah kita curigai. Dan sampai hari ini juga ada beberapa tim yang belum kembali ke sini. Jadi akan kami gali dulu datanya. Kira-kira daerah-daerah mana yang perlu kita cari dan kemudian akan kita bagi tim untuk melaksanakan penyisiran di area tersebut. Ada rencana bantuan alat berat begitu? Karena kalau kita lihat ini masih secara manual proses pencariannya. Ya, untuk bantuan alat berat ini tadi sudah datang lagi dari Kementerian PUPR. Jadi sudah hadir lagi satu dan masih ada beberapa titik memang yang kami butuh untuk alat berat khususnya untuk membuka akses untuk menuju ke lokasi ini. Baik, semoga besok pencarian berjalan lancar, sehat selalu Mas Danru dan juga tim yang sedang bekerja di sana. Terima kasih Dhani Fitra Maulana dan Danru Basarnas Kantor SAR Semarang telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi pagar bambu yang berada di perairan Kabupaten Tangerang rencananya dibongkar besok. Ratusan personel dari TNI AL dan KKP diterjunkan untuk pembongkaran ini. Kita ulas sesaat lagi di Kompas Petang.